Salam saudara sekalian, puji Tuhan. Saya berdoa semua saudara, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan dalam channel ini video saudara yang berjudul Persepuluhan masih berlaku di dalam perjanjian baru, ternyata mendapatkan respon yang luar biasa, baik yang positif maupun yang negatif. Ada yang memuji tapi juga dalam tanda petik ada yang dalam tanda petik mungkin mengutuk saudara menganggap saya bodoh, tapi saya tetap katakan puji Tuhan, terima kasih untuk responnya saudara. Dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam komentar di dalam video yang berjudul Persepuluhan masih berlaku di BB. Di sana ada banyak pertanyaan, dan hari ini secara khusus saya akan menjawab berkaitan dengan yang berkaitan dengan bahwa hukum Taurat, saudara, bahwa di dalam hukum Taurat itu ada hukum-hukum yang lain. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa di dalam hukum Taurat, saudara, itu ada hukum lain, yaitu hukum moral, hukum seremonial, dan juga hukum sipil, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan, setelah mendengarkan video ini atau melihat video ini, silahkan Bapak Ibu juga bisa melihat video yang lain, karena di dalam channel ini sudah saya upload, saudara, itu lebih daripada 150 video dengan berbagai macam tema. Silahkan kalau berkenan bisa juga nengok di sana, melihat di sana, boleh komentar, bahkan tidak setuju juga boleh, karena hal yang biasa, saudara. Berbeda pandangan, berbeda pemahaman, itu adalah hal yang biasa. Nah, hari ini saya akan jelaskan berkaitan dengan bahwa tentang pernyataan saya bahwa di dalam hukum Taurat itu ada hukum yang lain, saudara, yaitu hukum moral, hukum sipil, dan hukum seremonial. Saudara, pertanyaan pertama adalah kenapa Tuhan kok memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel saat itu? Saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Jadi di tengah dunia yang dipenuhi dengan manusia, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, bangsa kafir, Allah memilih sekelompok manusia mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian menjadi bangsa Israel. Ini adalah bangsa pilihan Allah. Nah, karena ini adalah bangsa pilihan Allah, bangsa kepunyaan Allah, maka Allah mau supaya bangsa ini berbeda dengan bangsa yang ada di sekitarnya. Bangsa ini harus memiliki sesuatu yang lain daripada yang lain, dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Makanya Allah memberikan yang namanya aturan. Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa ini. Yaitu Allah mengadakan perjanjian dengan Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel saat itu, dan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Maka pada saat itulah Allah memanggil Musa secara khusus naik ke Gunung Sinai dan memberikan yang namanya hukum. Memberikan yang namanya hukum apa? Hukum Taurat. Memberikan yang namanya pengajaran, memberikan yang namanya aturan, undang-undang kepada Musa, saudara sekalian. Hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di sana, kalau kita perhatikan di sana terdapat juga hukum-hukum yang lain. Jadi hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di dalamnya ada hukum moral. Moral itu berbicara mengenai perilaku, tingkah laku yang positif, yang benar, yang baik, yang pantas, susila, saudara. Dalam bahasa Arabnya itu akhlak, Jadi Tuhan memberikan hukum moral, akhlak, tentunya yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan juga memberikan yang namanya hukum sipil, hukum kemasyarakatan kepada bangsa Israel, hukum yang mengatur hubungan antara sesama bangsa Israel, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tertib,
Itulah hukum sipil. Dan yang ketiga, Tuhan juga memberikan yang namanya hukum seremonial, hukum tentang upacara-upacara, tata cara ibadah, tentang kemah suci, tentang korban, tentang jabatan-jabatan, saudara. Nah, itulah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Kalau hukum seremonial yang berkaitan dengan ibadah, tata cara, korban-korban, macam-macam binatang, itu memang khusus bagi bangsa Israel, dan itu sudah tidak berlaku bagi kita, itu berlaku bagi bangsa Israel. Termasuk hukum-hukum sipil juga berlaku bagi bangsa Israel. Tapi kalau hukum moral, saudara, itu akan berlaku sepanjang masa. Ya. Selagi masih ada manusia di dunia ini, selagi ada Tuhan belum datang, yang namanya hukum moral tetap berlaku. Nah, di dalam hukum Taurat juga ada yang namanya hukum moral. Di mana, saudara? Yang paling dapat kita lihat adalah di dalam apa? 10 hukum Allah. 10 hukum Allah yang Allah tulis sendiri, yang diberikan kepada Musa. Di mana? Di Bukit Sinai. Ya. Jadi Allah memanggil Musa secara khusus naik ke Bukit Sinai selama 40 hari, 40 malam. Dan Allah memberikan yang namanya 10 hukum Allah. Yang terbagi menjadi 2. Hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat itu memberi aturan, pengaturan mengenai hubungan bangsa Israel dengan Allahnya. Kemudian yang kedua, hukum yang ke-6 sampai ke-10 itu mengatur hubungan Israel dengan sesama bangsa Israel, bahkan dengan sesama bangsa yang lain, dengan bangsa yang lain, sesama manusia. Jadi mengatur hubungan vertikal, tapi juga mengatur hubungan horizontal. Nah, kita akan melihat bahwa di dalam 10 hukum ini, hukum Taurat, 10 hukum ini juga adalah hukum Taurat. Tapi di dalam hukum Taurat ini, di dalam 10 hukum ini, ingat, ada hukum moral. Ada hukum moral di dalamnya. Nah, di mana letak moralnya? Nah, kita baca di dalam hukum yang ke-6. Saudara bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Bahkan di sana juga ditulis kembali dalam Keluaran 31, Ulangan 9, Ulangan 10, Ulangan, ya, itu diulang-ulang. Nah, mulai hukum yang ke-6 sampai 10 itu sebenarnya Tuhan bicara tentang moral. Hukum yang ke-6 di sana dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, berbicara tentang hormat kepada orang tua. Ingat, ini bukan semata-mata hukum Taurat. Tapi di dalam hukum ini ada hukum moral. Orang yang bisa menghormati orang tua, ini artinya orang ini memiliki moral yang baik, akhlak yang baik. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak bisa menghormati orang tua, moralnya itu jelek. Akhlaknya jelek, tidak punya susila. Jadi Allah di sini berbicara bukan saja hukum Taurat, aturan, tapi juga bicara tentang moral yang harus dimiliki oleh bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, tapi ini moral yang harus dimiliki oleh apa? Oleh setiap orang. Makanya di PB juga ditegaskan. Kembali oleh Rasul Paulus, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di bumi. Ini moral, saudara. Jadi di dalam hukum 10 hukum ini yang adalah hukum Taurat juga ada hukum moral. Berbicara tentang hormat kepada orang tua. Maka dimanapun juga kalau ada anak tidak hormat sama orang tua, namanya anak itu tidak bermoral. Ini baru hubungan anak dengan orang tua. Yang kedua, hukum berikutnya jangan membunuh. Di dalamnya juga bicara tentang moral. Orang yang suka membunuh orang, saudara, itu namanya nggak bermoral, nggak berperi kemanusiaan, saudara. Ya. Jadi yang namanya jangan bunuh, jangan mencuri, jangan berzina, kemudian jangan mengucapkan saksi dusta, bohong, saudara, nipu. Sekarang banyak orang
menipu, saudara. Yang namanya penipu moralnya jelek, akhlaknya jelek. Orang yang suka berzina, akhlaknya juga jelek, artinya tidak bermoral. Jadi hukum-hukum ini juga bicara tentang moral. Nah, tapi di dalam ayat yang lain ada yang mengatur apa? Kalau tidak hormat sama orang tua maka akan dihukum seperti ini, seperti ini. Lah itu masuk dalam hukum yang namanya hukum sipil. Hukum sipil artinya hukum yang mengatur kependudukan hubungan antara bangsa Israel dengan sesama bangsa Israel. Itu diatur sedemikian rupa. Itu hukum sipil. Kalau orang tidak hormat sama orang tua, ada aturannya di sana. Ya. Bahkan kalau nggak mau bertobat, dirajam, dibunuh saudara, dilempari batu. Hukumnya seperti itu. Tapi itu hanya berlaku bagi bangsa Israel, ya, untuk sipilnya tadi, cara menghukumnya. Tapi berkaitan dengan jangan membunuh, itu moral. Kemudian jangan mencuri, itu juga moral. Orang yang punya moral yang baik pasti tidak akan menjadi seorang pencuri. Dan kalau orang itu mencuri, ada hukumnya sendiri. Apa? Hukum sipil. Jangan berzina, itu juga moral. Kalau ada orang berzina, ada hukumnya sendiri. Itulah hukum, namanya hukum kemasyarakatan juga. Hukum sipil yang mengatur hubungan antara Israel dengan sesamanya. Ada di sana semua. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jadi di dalam hukum Taurat, itu ada hukum moral. Nah, bicara hukum moral itu akan berlaku sepanjang zaman. Ingat saudara, 10 hukum itu berlaku sepanjang zaman. Walaupun 10 hukum itu adalah hukum Taurat. Tapi tidak pernah dibatalkan, itu berlaku sepanjang zaman. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lah ini berlaku sepanjang zaman. Allah tidak mau diduakan. Allah mau supaya kita itu hanya menyembah Allah. Tidak menyembah yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah juga Allah yang mengasihi. Ya. Kita adalah milik Allah. Kalau kita nyeleweng saudara, kita nyembah Allah yang lain, Allah itu cemburu. Ya, karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Bicara tentang kasih, itu juga bicara tentang moral. Orang yang bermoral adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih. Dan saudara, justru yang namanya hukum Taurat, khususnya 10 hukum ini luar biasa. Justru 10 hukum inilah yang akhirnya dijadikan menjadi rujukan bagi hukum-hukum di seluruh dunia, saudara. Ya. Makanya di seluruh bangsa itu tetap ada aturannya. Kalau orang bunuh pasti kena aturan, ya, kena dampaknya. Orang mencuri kena dampaknya. Orang berzinah ada aturan-aturannya. Jadi kalau boleh dikatakan saudara, hukum Taurat ini adalah hukum yang akhirnya menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum yang ada di dunia ini, termasuk KUHP, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum pidana, saudara. Ya. Kalau melanggar 10 hukum ini, ada aturannya di sana. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jadi memang di dalam hukum Taurat itu ada hukum moral. Jadi yang namanya apakah Taurat masih berlaku? Masih. Yang nggak berlaku adalah apa? Yang isinya seremonial. Tentang tata cara ibadah, korban-korban yang dilakukan bangsa Israel saat itu kepada Allah. Lah itu yang sudah tidak berlaku, korban-korban saudara. Korban binatang ini, binatang itu, kalau dosa ini, korbannya ini. Ya, itu yang gak berlaku. Hukum sipil juga sama. Kalau mereka membunuh, hukumnya ini. Kalau mencuri, hukuman itu yang tidak berlaku buat kita. Karena kita punya hukum sipil sendiri. Kita punya hukum sendiri di negara kita. Jadi yang namanya hukum sipil, hukum seremonial itu berlaku bagi bangsa Israel, saudara. Yang mengatur tadi hubungan kemasyarakatan dengan sesama Israel, yang mengatur tentang tata cara ibadah, kebaktian-kebaktian, itu berlaku bagi Israel. Tetapi kalau bicara hukum moral, itu berlaku sepanjang masa. 10 hukum ini
tetap berlaku sepanjang masa. Selagi kita hidup, kalau kita berpegang tidak melanggar 10 hukum ini, maka di sanalah Allah akan mengasihi dan memberkati kita. Sebagaimana yang Allah tulisnya di dalam hukum yang kedua, di sana dikatakan kalimat terakhir, Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintahku. Ya. Tuhan akan menyatakan kasih setianya yang luar biasa kalau kita menjadi pribadi yang mengasihi Allah, yang mentaati Allah, yang mentaati aturan Allah, yang mentaati moral karakter Allah dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, kalau bicara mengenai hukum Taurat, ya, apakah berlaku? Masih berlaku. Khususnya adalah hukum moral, sampai kapanpun masih berlaku. Tuhan memberkati.